Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai hukum dagang pada pertemuan yang ke-17 ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi saudara semua, bagi seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada. Sebagai awal untuk memulai perkuliahan hukum dagang, ya tentunya saya sampaikan kepada saudara semua, hukum secara umum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Pengertian hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan menurut CST Kansil, ya. Kemudian hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan. HMN Purwosucipto. Kemudian hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, sejarah hukum dagang dari tahun 1000 sampai 1500, ini perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan. Nah, seperti di kota Florence, Venesia, kemudian Marseille, kemudian Barcelona dan lain sebagainya, ya. Kemudian pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka karena Corpus Juris Civilis atau CIC yang mengatur hukum perdata tidak memadai. Ya, di tahun 1673 dan 1681, Corbett, Menteri Keuangan masa pemerintahan Raja Louis ke-14 di Prancis, membuat kodifikasi di bidang hukum dagang yang disebut Ordonnance du Commerce, ya, komersi. Raja Louis yang ke-14 di Prancis memerintahkan kodifikasi hukum di bidang perdagangan laut yang disebut dengan Ordonnance de la Marine. Pada tahun 1807, Napoleon Bonaparte memerintahkan, ya, kodifikasi di bidang hukum perdata yang dikenal dengan Kode Sivil dan kodifikasi hukum dagang yang dikenal dengan Kode de Commerce. Kode de Commerce berisi kodifikasi Ordonnance du Commerce dan Ordonnance de la Marine. Nah, itu dari perkembangan dari sejarah hukum dagang. Nah, tujuan hukum tentunya yang pertama kepastian hukum, kemudian yang kedua keadilan, kemudian tata tertib, yang keempat suasana damai, kemudian yang kelima aman, kemudian yang keenam sejahtera, kemudian yang ketujuh keadilan sosial. Apakah dari tujuan hukum, dari kepastian hukum mengenai hukum dagang ini yang berlaku di Indonesia ini, apakah sudah mempunyai kepastian hukum, apakah sudah sesuai dengan sudah keadilan, atau mungkin sudah sesuai dengan tata tertib, suasana, apakah suasananya sudah damai mengenai perdagangan,
apakah sudah aman ya. Ini yang perlu kita kaji bersama. Tentunya termasuk dari mulai masalah kesejahteraan dengan pedagang ini apakah sudah sejahtera, kemudian apakah keadilan sosial ini dalam perdagangan ini sudah tujuan dari hukum ini apakah sudah berkeadilan secara sosial. Nah, ini yang harus kita soroti, harus kita tanggapan, dan tentunya dari tujuan hukum ini nanti saya harapkan dari saudara semua, dari mulai kepastian sampai keadilan sosial ini, kira-kira menurut saudara yang mungkin saudara amati di lapangan ini tentu akan bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Nah, nanti saya mohon masukan-masukan dari saudara semua. Kalau kita melihat dari tujuan hukum ini tentu saya harapkan masukan dari saudara semua yang menonton video kali ini. Mengenai sejarah KUHD Indonesia tahun 1807 sampai 1838, ya ini tadi yang kalau tadi mengenai ini ya, mengenai sejarah hukum dagang ya dari 1000 sampai 1500 ya, kemudian 1673 dan 1681 dan tahun 1807. Nah, ini coba kalau dari tahun sejarah KUHD Indonesia ini tahun 1807 sampai 1838, kode sivil dan kode de commerce Perancis digunakan di Belanda pada tahun 1838 dengan asas konkordansi. Kode sivil menjadi Burgerlijk Wetboek atau kitab hukum perdata Belanda, dan kode de commerce menjadi Wetboek van Handel atau kitab hukum dagang Belanda. Dan nanti saudara juga bisa menjelaskan, saudara coba jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan asas konkordansi, kemudian kode sivil, kemudian mengenai ini ya, mengenai kode ini sudah. Berarti saya mohon nanti dari saudara bisa jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan asas konkordansi. Silakan nanti saudara bisa tanggapi di komentar supaya nanti bisa dijadikan sebagai referensi. Nanti kita akan sesuaikan apa yang menjadi pembahasan kali ini. Kemudian di tahun 1848 Belanda menjajah Indonesia sehingga berlaku WVK dan BW. WVK dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. Ya. Nah, hubungan KUH Perdata dan KUHD tentunya KUH Perdata ini sebagai lex generalis atau KUHD ini lex spesialis. Nah, di pasal 1 KUHD menyebutkan KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, sekedar di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus menyimpang. Nah, sistematika KUHD kalau di dalam buku 1 tentang perniagaan pada umumnya, kemudian di buku yang kedua tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan atau hukum laut, kemudian di buku yang ketiga tentang kepailitan. Nah, buku ini memang sudah tidak berlaku berdasarkan peraturan kepailitan dalam STB 1906 nomor 217 Junto STB 1906 nomor 348. Ini mengenai sistematika KUHD. Nah, nanti tentunya sebenarnya mengenai mata kuliah hukum dagang ini juga ada mata kuliah, nanti saudara bisa lebih dalami secara rinci. Karena ini saya menyampaikan beberapa poin saja supaya
nanti saudara bisa lebih kaji, lebih dalami mengenai masalah hukum dagang di mata kuliah hukum dagang nanti. Nah, sifat hukum ini memaksa, ya, memaksa tentunya apakah memaksa secara pidana atau mungkin secara perdata. Nanti kalau kita perhatikan dari sifat hukum pada pembahasan kali ini, ya, apakah itu pidana atau perdata, ya. Nah, subjek hukum yang pertama orang atau naturalized person, ya, kemudian kedua badan hukum atau lex person, kemudian yang ketiga manusia pribadi atau naturalized person. Mempunyai hak tetapi tidak selalu cakap hukum atau handling on back one head. Kemudian yang keempat cakap hukum, kemudian yang kelima tidak cakap hukum. Tentunya orang-orang, badan hukum, kemudian manusia pribadi, kemudian cakap yang dikatakan cakap hukum, kemudian yang tidak cakap hukum nanti akan kita sampaikan. Nah, tidak cakap hukum sesuai dengan pasal 1330 KUH Perdata, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kurateli, ya, ketidakcakapan sungguh-sungguh atau fidelity handling on back one head. Kemudian orang yang belum dewasa, ketidakcakapan menurut orang wanita yang di dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang perkawinan, hukum atau jurisdiksi handling on back one head. Ya. Nah, objek hukum segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek berhubungan atau perikatan, ya, benda, ya, benda yang pertama benda tetap atau tak bergerak atau bertubuh, ya, misalnya benda tetap, ya, tetap atau tak bergerak ini bertubuh atau bertubuh ini tanah, kapal, gedung, dan lain-lain. Kemudian tak bertubuh ini hak tanggungan atau hipotek, ya. Kemudian benda bergerak ini bertubuh, ini mobil, alat, kantor, dan lain-lain. Kemudian tak bertubuh itu piutang, HKI, dan lain-lain. Perbuatan hukum, segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Ini perbuatan hukum. Segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian mengenai sumber hukum ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, kemudian pendapat sarjana hukum. Nah, ini mengenai sumber-sumber nanti ya juga saudara bisa kaitkan dengan mengenai masalah kalau kita berbicara mengenai masalah hukum dagang, ya tentunya mengenai yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan hukum dagang. Kemudian termasuk kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat atau mungkin pendapat sarjana hukum. Nah, ini sangat penting. Nah, mengenai norma hukum di Indonesia, HPN, HAN, hukum pidana, hukum perdata, hukum perorangan, atau personal rek, kemudian hukum keluarga atau familiar rek, kemudian hukum perkawinan, hukum keluarga, kemudian hukum waris, ya, hukum harta kekayaan atau wemogen rek, hukum kebendaan, zeken rek, kemudian hukum perikatan atau karbentenisen rek, ya. Nah, pembagian hukum menurut bentuknya, hukum tertulis, hukum tak tertulis, atau hukum kebiasaan, ya, menurut waktu berlakunya, ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum, kemudian hukum alam. Nah, menurut isinya, hukum privat, hukum publik, HTN, HAN, HI, hukum pajak, hukum perburuan, hukum pidana, dan lain-lain.
Pengertian hukum privat atau hukum sipil. Hukum sipil dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja, ya. Nah, mengenai hukum perdata Burgerlich atau buku yang pertama perihal orang, ini memang sebelumnya juga sudah saya sampaikan mengenai di dalam buku di dalam pembahasan perdata. Atau Van Personen atau yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku kedua perihal benda atau Van Zegen yang memuat hukum benda, Zekenrecht dan hukum waris atau Evrecht. Kemudian buku ketiga perihal perikatan Van Wevingen Nielsen ya, yang memuat hukum harta kekayaan atau Vermögenrecht. Kemudian buku keempat perihal kedaluarsa atau Van Bewis and Vergering ya. Ini mengenai hukum perdata yang mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya. Mengenai hukum dagang, hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu sama lain ya dalam lapangan perdagangan. Nah, mengenai hukum dagang atau Handelsrecht atau buku yang pertama perihal perdagangan pada umumnya, kemudian buku yang kedua perihal hukum laut atau hukum maritim, dan sebelumnya tadi sudah saya sampaikan mengenai buku yang ketiga memang sudah dihapus, jadi ini tadi sebagai referensi, sebagai pemahaman bagi saudara semua. Hubungan KUH Perdata dengan KUHD ya, tentunya sebagai lex spesialis derivat lex generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum ya. Kemudian hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Nah, hukum perikatan suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lain berhak atas suatu prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak yang pertama. Kemudian mengenai hubungan pengusaha dan pembantunya, perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau CV, perusahaan terbatas atau PT. Nah, pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang berlangsung bertanggung jawab dan mengambil risiko di dalam perusahaan dan juga mewakili secara sah. Nah, dalam menjalankan suatu perusahaan, pasti akan dibutuhkan tenaga bantuan atau biasa disebut dengan pembantu-pembantu. Nah, pembantu-pembantu di sini memiliki dua fungsi. Pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan. Nah, pembantu di dalam perusahaan ini memiliki hubungan yang bersifat subordinal, yaitu hubungan atas dan hubungan bawah, sehingga berlaku hubungan perburuan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang produksi prokurasi, pimpinan filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan ya. Kemudian membantu di luar perusahaan memiliki hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah. Menurut undang-undang yang terdapat dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha, yaitu yang pertama membuat pembukaan atau sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, kemudian mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, sumber-sumber hukum dagang di Indonesia. Ya. Mengenai sumber-sumber dagang
di hukum dagang di Indonesia, KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang khusus, Undang-Undang dokumen perusahaan, Undang-Undang pengangkutan, Undang-Undang PT, koperasi, dan lain-lain. Nah, persetujuan, kemudian kebiasaan, jurisprudensi. Nah, bentuk-bentuk badan usaha, dan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum. Dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Nah, mengenai perusahaan persekutuan bukan badan hukum, perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata. Perusahaan persekutuan berbadan hukum, perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat dibentuk perseorangan terbatas, koperasi, dan yayasan. Mengenai perseroan terbatas PT, perseroan terbatas PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Dalam hukum, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut UU PT Pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Modal dasar perseroan, modal dasar atau riset kapital adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal yang ditempatkan atau isi kapital adalah modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Nah, modal yang disetor atau paid capital adalah modal perseroan yang berupa berjumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan. Organ perseroan, rapat umum pemegang saham, kemudian direksi, komisaris. Nah, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Mengenai fungsi dan peran koperasi ini memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, modal koperasi ini modal sendiri, modal pinjaman, kemudian penerbitan surat berharga dan surat utang lainnya, ya. Kemudian struktur organisasi koperasi, tentang rapat anggota, pengurus, kemudian pengawas, ya. Kemudian yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, diantaranya yayasan terdiri dari atas kekayaan yang terpisahkan. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan, kemudian yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak mempunyai anggota. Ya. Kemudian
Dalam akta pendirian suatu yayasan harus memuat hal seperti anggaran dasar, keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, tempat, dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan. Nah, organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas. Ya. Kemudian badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Nah, bentuk-bentuk badan usaha milik negara ini yang pertama perusahaan jawatan atau perjan atau departemen agensi. Kemudian ciri-ciri pokok perjan ini menjalankan public service atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu. Mempunyai hubungan hukum publik, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen atau pemerintahan daerah. Kemudian prinsipnya pegawai perjan adalah pegawai negeri sipil, namun ada pula yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang dibayar dengan upah harian atau dengan cara lain. Kemudian perusahaan umum atau perum ini adalah kemudian ada perusahaan perseroan atau persero, kemudian mengenai referensi, yaitu yang bisa nanti dijadikan sebagai referensi kepada saudara semua. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Nanti ketika nanti ada yang ingin didiskusikan, silahkan nanti disampaikan melalui Google Classroom. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.